Assalamualaikum semuanya. Welcome to my video. Hai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Khairayani dengan NIM 2330202020. Berasal dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Pidana yang dosen pengampunya adalah Bapak Roni Effendi MH. Baiklah, mari kita review sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Stay in my video ya everyone. Sejarah hukum pidana pada masa kolonial. Setelah Beda datang, Indonesia menganut dualisme hukum, yaitu hukum Belanda kuno atau hukum kapal Belanda dan hukum adat. Hukum Belanda kuno yang mengacu pada hukum Romawi dibawa masuk ke Nusantara bersama kapal dagang di bawah pimpin. Hukum kapal Belanda berlaku terus sampai beberapa tahun setelah VOC berdiri pada 20 Maret 1602. Namun, seiring waktu, hukum Belanda tak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di sejumlah bandar perdagangan. Karena merasa perlu memberlakukan aturan baru, Staten General atau Badan Federasi tertinggi di Belanda memberikan kekuasaan kepada VOC untuk membuat aturan sendiri. Semua peraturan yang sudah dibuat tersebut kemudian dimuat dalam papan pengumuman di dinding kantor VOC. Aturan tertempel ini pun disebut sebagai pelakat. Pelakat mencakup hukum privat dan hukum pidana. Peraturan pidana ini tetap berlaku sampai berlakunya Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen pada 1 Januari 1867 bagi orang Eropa. Sementara bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing berlaku Wetboek van Strafrecht tertanggal 1 Januari 1873. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial merasa perlu melakukan unifikasi atau menyeragamkan hukum pidana. Pemerintah Belanda kemudian mengadakan kodifikasi atau penyusunan hukum pidana baru, yaitu Wetboek van Strafrecht 1881 dan diberlakukan secara nasional mulai 1 September 1886. Dengan demikian, mulai 1 September 1886 di Belanda hanya berlaku Wetboek van Strafrecht 1881 sebagai peraturan pidana. Di sisi lain, unifikasi hukum pidana juga dilakukan di negeri jajahan berdasarkan pengumuman Raja Belanda pada 15 Oktober 1915. Sejak saat itu, wilayah Hindia Belanda memiliki Wetboek van Strafrecht
for Netherlands Indie 1915 yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari Wetboek van Strafrecht 1881. Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie 1915 pun dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda mulai 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 mengatur segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, peraturan hukum pada masa itu termasuk Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 dan peraturan pemerintahan Jepang masih berlaku. Hingga pada 26 Februari 1946, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Undang-undang tersebut lain mengatur yang pertama, mencabut berlakunya hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Yang kedua, mencabut semua aturan hukum pidana yang dikeluarkan Panglima tertinggi Bala Tentara Hindia Belanda. Dan yang ketiga, peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1915. Yang keempat, mengubah nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht dan selanjutnya diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kelima, mencabut atau mengubah beberapa pasal dari KUHP. Yang keenam, memuat beberapa tindak pidana baru. Yang ketujuh, menetapkan bahwa undang-undang ini berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura terhitung mulai 26 Februari 1946. Pembaruan hukum pidana. Yang pertama, evolutionary approach, yaitu pembaruan hukum dengan lambat, menambah atau mengurangi KUHP. Yang kedua, ada global approach, yaitu membentuk hukum pidana khusus di luar KUHP. Dan yang terakhir, yaitu compromise approach, yaitu penambahan bab di dalam KUHP. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian mengerti dengan apa yang Mita sampaikan tadi? Semoga
video Miftah tadi sampai akhir. Dan saya Miftah Karayani berterima kasih kepada Bapak Roni Effendi MH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.